Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita jumpa kembali dalam mata kuliah arsitektur barat yang merupakan mata kuliah di semester 2. Gimana kondisi kesehatan saudara? Sehatkah? Keluarga gimana? Sehat ya? Mudah-mudahan kesehatan terlimpah kepada Anda sekalian. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu arsitektur klasik dan apa itu arsitektur klasik di Yunani. Kita lihat bagaimana keadaan arsitekturnya. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian daripada arsitektur klasik. Apa sih arsitektur klasik itu? Ini perlu Anda pahami benar. Yaitu arsitektur klasik adalah corak arsitektur barat yang sudah pernah ada dan berkembang. Ya, jadi arsitektur klasik itu sudah pernah ada masa lalu ya, dan sudah berkembang. Kalau kita lihat periodenisasi waktu yang pertemuan kemarin kita bahas, berkembang abad sebelum Masehi sampai dengan akhir abad 17. Berkembang arsitektur klasik itu lama sekali. Bahkan masih tahun 1900 itu masih muncul juga arsitektur klasik. Yaitu membuahkan pemikiran konstruksi yang berkarakter serta bisa berperan sebagai rujukan dalam berestetika selanjutnya. Jadi berestetika klasik. Nah ini jadi corak yang berkembang lama sekali di barat maupun di mana-mana di dunia ini, di Indonesia juga masuk. Nanti akan kita bahas. Baik, definisi yang kedua adalah dalam kedudukannya sebagai arsitektur klasik, dia hanya tumbuh dan mencempunya pada suatu kurun waktu tertentu di masa lampau. Jadi masa lampau ya. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang jangan coba-coba memunculkan arsitektur klasik. Ya, malah desainnya malah deso, bahasa Jawanya seperti itu ya. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Yosef Priyotomo di sini dikatakan bahwa dengan kata lain klasik adalah tidak berkesinambungan, putus ya. Hadirnya di hari ini tidak bisa lain dari sebuah upaya untuk menampilkan kembali sepersis mungkin ya, dengan aslinya. Kalau sekarang muncul arsitektur klasik hadir sekarang ini, maka dalam wujud ingin mengembalikan kembali, menghadirkan kembali. Namun pola pikir klasik rasanya sudah tidak bisa dipakai kembali. Namun sosok arsitekturnya bisa dihadirkan kembali. Nah itu ya. Jadi yang perlu dicatat itu. Jadi sosok arsitekturnya boleh dihadirkan kembali. Nah ini sekilas tentang arsitektur klasik. Nah, kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang konsep arsitektur klasik. Ini penting. Dikenal dengan the three order of classical architecture. Jadi konsepnya apa? Cara menghadirkan arsitektur klasik itu seperti apa? Gimana? Nah, yang pertama bisa kita definisikan adalah bahwa arsitektur klasik itu elemennya, sosok arsitekturnya itu terbagi menjadi ada elemen kepala, ada elemen badan dan kaki. Jadi ibarat seperti manusia. Nah, jadi manusia ini bagiannya adalah bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Nah ini. Jadi arsitektur itu mesti ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Ini konsep ya. Nah, kalau kita lihat kalau arsitektur klasik seperti ini, maka kepalanya jelas, bagian atapnya, ya, terus badannya itu ini bagian yang ruang yang kita pakai badan, sedangkan kakinya adalah kaki ini. Ya, kita ada naik, mesti ada naik. Nah, ada kesepadanan antara bangunan dan manusia. Nah, jadi ada kepala, badan, dan kaki. Ini ciri yang
yang pertama daripada arsitektur klasik. Nah, yang kedua adalah simetris murni. Simetris. Nah ini lihat. Kita lihat simbol ini maka dia akan simetris. Ya, kolomnya sini 3, di sebelah sini 3, ini sini sama-sama, selalu gitu, simetris. Kesimetrisan ini adalah ciri daripada arsitektur klasik, yaitu apa? Kepala, badan, kaki, dan simetris. Nah, ini klasik. Di era sekarang dihindari ya, simetris itu adalah waduh simetris, kita hindari. Nyisir aja nggak mau kalau simetris, harus pakai apa, harus kiri kanannya berbeda. Kalau sama itu klasik, deso bahasa Jawanya seperti gitu. Ya, seperti ini simetris, tampangnya simetris, tampak depannya, kolomnya, nah selalu ganep. Kiri kanannya harus selalu. Jadi jumlah kolom selalu ganep. Tidak pernah ganjil, itu nggak ada. Ya, ini contohnya. Denah pun simetris, kiri kanan, nah bentuknya kan seperti itu. Ini ciri-ciri daripada arsitektur klasik. Jadi pemikirannya simetris. Ya kalau sekarang enak mirror ya, pakai mirror ya, simetris juga. Sini ada menara, nah, gitu, bentuknya simetris. Itulah ciri daripada arsitektur klasik. Ada 3 ya. Ini baru 2. Ada kepala, badan, kaki yang pertama, yang kedua adalah simetris murni, dan yang ketiga menggunakan tiang Dorik, Ionik, dan Korintian. Tiang Dorik, Ionik, dan Korintian. Ini identitas estetikanya di sini nih. Ya, simetris, ada kepala, badan, kaki, tapi tanpa ini, nah maka belum dikatakan sebagai arsitektur klasik. Ya, gimana sih Dorik itu? Nah ini, Dorik itu bentuknya sederhana seperti ini, tiangnya. Kalau Ionik bentuknya seperti tanduk ini. Kalau Korintian itu pakai seperti pakai hiasannya pakai daun seperti gini. Nah, ini ya. Jadi kalau silahkan milih ya, Dorik, Ionik, Korintian. Nah, ini kalau pakai ini maka hasilnya adalah nama klasik. Enak ya. Jadi ada simetris murni, apa tadi? Simetris murni, kepala, badan, kaki, menggunakan tiang Dorik, Ionik, atau Korintian. Jangan digabung-gabung. Satu bangunan jangan pakai 3-3-nya, nggak bener itu. Jadi kalau Dorik ya Dorik semua, ya kalau Ionik ya Ionik semua. Ini kalau di lapangan ada Dorik seperti ini, kalau ini Ionik ya bentuknya seperti ini, kalau ini Korintian ya bentuknya seperti ini. Ya, mungkin bisa juga di seperti gini, di dalam tabel ini bisa kita lihat bagaimana penggunaan dikaitkan dengan ketinggian bangunan ya. Jadi kalau pendek ya mungkin sebaiknya pakai Dorik, kalau sedang ya pakai Ionik, kalau tinggi ya pakai Korintian. Nah, tapi ini tergantung lah. Kalau saya belum ada yang jelas, yang seperti apa dikaitkan dengan fungsi dan sebagainya, saya kurang jelas. Namun yang jelas, kalau Anda pakai kolom ini semua adalah arsitektur klasik. Ya, rasanya kalau bangunannya pendek terus pakai atap bentuk tiang Korintian ini ya nggak cocok gitu ya. Saya kemarin menjumpai di mana ya, di masjid di Jember kalau nggak salah. Itu tiangnya pendek tapi pakai atapnya Korintian gini. Tiangnya waduh ruwet gitu rasanya ya. Nah, itu yang jadi mungkin kalau saya itu ada. Anda silakan sebagai seorang arsitek kalau suruh bikin, Anda milih, silakan milih bentuk-bentuk ini. Pantasnya gimana ya, itu bisa Anda tentukan sendiri ya. Aturannya saya nggak ada terkait dengan ketinggian ini. Itu jadi ada 3 hal. The 3 order of architecture, the classical architecture adalah 1, apa tadi? Kepala, badan, kaki. Selalu arsitektur ada bagian kepala, badan, dan kaki. Yang kedua, simetris murni. Yang ketiga, memakai kolom-kolom yang mempunyai identitas sebagai arsitektur klasik, yaitu Dorik, Ionik, dan Korintian. Sudah, itu the 3 order of classical architecture. Ya, nah, jadi gampang ya dari klasik.
Jadi klasik pokoknya itu. Terus kapan itu dipakainya? Ya sampai dengan akhir daripada perkembangan sektor klasik. Ya, diakhiri dengan nanti era revolusi industri. Setelah itu berakhir berestetika pakai klasik. Nanti akan kita lihat perkembangannya di daerah-daerah Yunani, Romawi dan seterusnya. Ya, baik, kita masuk ke selanjutnya. Kita tinjau di arsitektur klasik di daerah di Yunani. Ya, ini keberadaan arsitektur klasik di era Yunani ini dari 3000 sampai 30 tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 30 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum Masehi, ini perkembangan arsitektur Yunani sudah berkembang. Nah, kita lihat, kita tinjau dengan alat tinjau kita, alat tinjau arsitektur, pola arsitektur, yaitu yang pertama kali kita lihat tentang kebutuhan manusianya. Mungkin bisa dikaitkan dengan pola kehidupan manusia sekalian, jadikan satu ya. Bagaimana? Kebutuhan manusia dan pola kehidupannya manusia gimana? Pada tahun ini, pada era ini di masyarakat Yunani seperti apa? Coba lihat. Kebutuhan manusia difokuskan pada kehidupan religi, ya, memberi persembahan pada dewa. Ini, jadi pokok kehidupan manusia adalah mengabdi pada kehidupan religi. Dia yakin benar bahwa ada penguasa di atas dalam kehidupannya, yaitu dewa, bukan dewa bujana ya. Ini sesuatu yang ada kuasa. Jadi hidupnya difokuskan pada kehidupan religi, kehidupannya persembahan pada sesuatu. Ya, Anda bisa membayangkan ini. Berarti apa? Aktivitasnya seperti itu. Berarti hampir semua kehidupannya difokuskan untuk membuat sesuatu untuk persembahan pada dewanya. Sistem kehidupan dalam kebersamaan, rukun, kompak dalam memberi persembahan pada dewa. Ya. Jadi gotong royong dalam rangka untuk membuat persembahan pada dewa. Coba, akibat dari ini apa? Aktivitas yang dimunculkan. Ayo, yaitu arsitektur yang dominan adalah membuat tempat untuk tinggal dewa. Ya, dewa itu maha besar. Dewa itu tinggi, gede, ya, bukan kecil. Dewa itu tidak seperti manusia, maka skalanya akan tinggi, besar tingginya. Ya. Bayangkan sendiri, jadi bangunannya akan tentu besar. Nah, nanti hasil akibatnya akan ke sana. Ya gitu ya. Jadi bangunan pada dari hasil kebutuhan manusia dan pola kehidupan manusia ini muncullah budaya dan tradisi. Bukan dari tradisi. Kita tahu di dalam berarsitektur gimana. Nah, ini masih kelompok era klasik, maka menggunakan the three order of classical architecture. Masih kepala, badan, kaki bisa kita lihat simetris murni, terus pakai tiang Dorik, Ionik dan Korintian. Nah, jadi pokoknya nanti mesti kita lihat bangunannya seperti apa. Silahkan dilihat ya, kalau Anda mau explore sendiri silahkan. Keindahan diceritakan adalah sebagai persembahan untuk dewa. Nah, itu tadi. Nah, karena persembahan untuk dewa, maka keindahan juga seperti itu. Skalanya adalah untuk tempat tinggal dewa, bukan manusianya. Baik, kita lihat tentang selanjutnya adalah bangunan sebagai pusat orientasi berskala sakral sebagai tempat tinggal dewa. Jadi bangunan yang dipakai untuk tinggal dewa sebagai pusat orientasi, ya. Jadi kuil sebagai pusat orientasi kehidupan manusia pada saat itu di Yunani. Ya. Ragam hias menggunakan elemen fauna dan flora. Nah, jadi ya flora. Jadi ya, kalau nanti di elemen itu ada hiasan, dia ambil elemen dari flora dan fauna dan flora. Ya, ada
ada tergambarkan daun-daun, ada binatang dan sebagainya di situ. Jadi merefleksikan dari bentuk-bentuk yang ada di alam. Nah, itu. Terus kondisi alamnya gimana? Kita tahu Yunani ini adalah alam Yunani terdiri dari bukit, batu-batu. Nah, maka bahan bangunannya adalah diambil dari batu, ya, dibikin marmer, dan sebagainya. Jadi itu, ya, kondisinya bukan berkayu seperti di Indonesia, hutan lebat, tapi di sana adalah daerah pegunungan berbatu. Maka sektornya juga menggunakan batu. Bagaimana teknologinya untuk mengangkat batu dan sebagainya, itulah ini masalah. Jadi perkembangan teknologinya ya teknologi itu tadi, teknologi bagaimana memotong, memahat, ya, menyusun dan mengangkut batu marmer ke tangga tinggi. Dan teknologinya gimana? Ya seperti pertanyaan saya dengan Borobudur yang kemarin kita sampaikan. Itu yang itu ya gimana? Nah, jadi tentu ada kemampuan teknologi mengangkat batu sebesar itu ke tempat yang tinggi seperti apa teknologinya. Nah, sekarang bisa dilihat di video banyak rekayasa bagaimana memperbaiki, merekonstruksi bangunan kuil Yunani ini. Nah, jadi itu ya, jadi catatan yang saya sampaikan ya terkait dengan pola kehidupan manusianya, bagaimana kondisi alamnya, bagaimana budaya, estetikanya, ya, bagaimana perkembangan teknologinya pada era Yunani, kondisinya seperti tadi. Maka arsitekturnya yang muncul adalah seperti ini. Nah, ini peninggalan, yaitu Pantheon, ya, di suatu komplek di daerah batu-batuan, ya, dia membuat komplek yang seperti ini. Nah, coba lihat ini manusianya kecil sekali, ini manusia jalan mau masuk ke sana, lihat skalanya. Ya, skala manusia duduk seperti ini kecil sekali. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini bangunan ini. Ya, jadi skala ini kuil yang dipakai untuk tinggal dewa. Ya. Ini bangunan ini semuanya dibuat untuk persembahan untuk dewa. Bayangkan ya, skalanya besar sekali. Baik, nah ini yang ini ada rekayasa sekarang. Saya kira ini skalanya terlalu kurang besar. Ya, manusia sekian, nah, ini merendahkan. Akhirnya kalau kita bayangkan dengan Anda melihat manusia duduk-duduk sini nih, di sini ini lihat kecil sekali ini manusianya. Seberapanya tiang ini. Kalau ini sih kecil, manusia malah sekian, ya berarti berapa kali. Nah, jadi ya, ini salah satu contoh kuil di Yunani peninggalan. Pakai apa ini? Ini pakai Dorik, ya, pakai Dorik. Kita lihat ini kuil, ya. Kuil itu denahnya bentuknya seperti ini. Nanti banyak ya. Jadi Pantheon tadi adalah salah satu kuil yang ada di Yunani yang besar kompleknya. Namun di sekitarnya masih banyak lagi, ya, kuil-kuil yang seperti tadi. Pola denahnya itu hampir seperti ini, ya. Jadi ada yang bentuknya bulat di tengah. Ini ada seperti ini sela, ya. Sela itu pusat di tengahnya, tempat tinggal dewanya itu sela ini. Di tengah ini sela di sini. Nah, pola denahnya macam-macam seperti ini. Ada yang tiangnya banyak nih, nah selanya di tengah sini, tempat dewanya di situ. Ya, kalau yang kecil ya seperti gini, ya seperti halnya kita di lingkungan kita ada masjid, ya, ada musola, ya, nah itu masjid kecil, masjid. Ya. Namun mahrobnya kan selalu ada tempat untuk pengimaman, nah, sama dengan itu. Nah, kalau di Yunani ini, ya ini tadi sela sebagai pusat untuk meletakkan tempat tinggal dewanya di daerah sela. Ya, mungkin ada lagi kuil yang lainnya di Yunani ini. Lihat, bayangkan ini, waduh, ini besar sekali dengan skala yang lebih kecil ukurannya. Namun
dengan tiang seperti ini ya, kesannya lebih sakralnya bukan main. Dengan kondisi manusia sekian, bayangkan teknologinya seperti apa yang kemarin sudah, yang tadi kita sentuh. Untuk membuat tiang seperti ini itu gimana teknologinya? Untuk mengangkat balok kayu seperti ini apa cor? Ya tentu belum ada. Ini batu ditata di sini. Ya, ini teknologinya seperti apa? Nah itu bukan main, harus kita renungkan bersama. Ya belum ada crane, belum ada seperti itu. Ini yang lebih sederhana daripada kuil. Ya ini kuil yang ini mungkin yang sederhana yang ini ya. Yang ini, kalau ini 1, 2, 6 tiang ya, mungkin yang ini mungkin ya. Nah itu kita lihat yang lain lagi. Oh ini juga, ini ada kuil yang agak besaran lagi, mungkin yang ini nggak tahu yang mana ini ya, yang lebih besar, tapi di dalamnya ada dindingnya sampai sebagai selanya ya, sebagai kita coba di dalam ruangannya ini seperti ini, dia bayangkan ya. Jadi ketika masuk ke dalam sini sakral sekali ya, dewanya kita bayangkan dia menggambarkan sebuah dewa yang bukan skalanya, bukan main besar sekali sini. Ya, sakral sekali. Kali orang kalau membuat persembahan di sini akan menjadi sangat kecil sekali dibandingkan dengan kolom-kolom yang besar seperti ini. Ya, kesan sakralnya ada muncul. Kalau kita lihat jenis kolomnya, ini ada, ini Doric, ini Ionik ya, Ionik. Kalau ini Korintian. Ya, ada 3 kolom yang bisa dipakai. Kita lihat dipakai di sini semua adalah Korintian, berarti ini bagian dari ini sama. Ya, gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Skala. Sekali lagi skala. Penting ya, kalau Anda bikin ada istilah adalah sakral, yaitu dengan tiang tinggi, plafon tinggi, maka suasana menjadi sakral, suasana menjadi apa, resmi, formal, sakral. Nah itu ya pelajaran yang bisa kita sampaikan. Nah, silakan Anda kalau mau berburu ya, nanti di bawahnya ada link-linknya, saya bagi nanti bisa Anda menikmati, tapi tolong dipelajari benar ya. Jadi berburunya ya mungkin melalui link saya, kalau kurang puas silahkan cari yang lebih banyak lagi. Jadi di luar banyak sekali pengetahuan tentang arsitektur Yunani ini. Silahkan berburu sendiri ya. Nanti boleh dipertanyakan di link pertanyaan, gimana kita diskusi nanti. Yang bisa untuk memperbaiki materi saya selanjutnya ya. Karena Pak Gadot juga membaca, nanti mungkin saya membaca duluan, lah saudara menyusul membaca ya, mungkin Anda lebih pandai nanti daripada saya gitu ya Dek. Jadi gitu mungkin pertemuan hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap semangat terus, belajar terus dengan ya dengan apa saja Anda bisa belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.